MG listeners, jelang diberangkatkannya calon jemaah haji, sejumlah persiapan dilakukan oleh kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Calon jemaah haji juga diikut sertakan dalam bimbingan manasik untuk mendapatkan kesiapan pada saat menjalani ibadah haji di Tanah Suci. Kita akan bergabung langsung dengan Galih dari Jawa Tengah. Selamat pagi Galih. Galih, bagaimana persiapan jelang pemberangkatan haji di Jawa Tengah untuk saat ini? Baik, selamat pagi Pak Ben. Jelang adanya ibadah haji tahun 2022 ini, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah hingga saat ini sudah melakukan berbagai persiapan. Bagaimana informasi yang kami terima dari Kepala Bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh Kemenak Wilayah Jateng, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH akan mengawal calon jamaah haji mulai dari asrama Dono Hudan di Boyolali, Jawa Tengah. Jika mengacu jadwal yang telah ditetapkan oleh kantor wilayah Kemenak Jateng, PPIH akan mulai tiba di asrama Dono Hudan besok atau pada 2 Juni. Sementara para calon jamaah haji ini dijadwalkan tiba di sana sehari setelahnya atau lebih tepatnya mulai pukul 8 pagi pada 3 Juni. Calon jamaah haji yang sudah tiba ini kemudian akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada 4 Juni, yang mana dimulai pada pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Dan sebagai informasi, pada 4 Juni, calon jamaah haji yang berangkat ialah yang tergabung dalam kloter 1 dan 2. Kantor wilayah Kemenak Jateng mengatakan tahun ini jumlah jamaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci mencapai 15.499. Dari jumlah tersebut, 13.300 diantaranya berasal dari Jawa Tengah, sementara sisanya berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Dari jumlah itu pula, pemberangkatan calon jamaah haji selanjutnya akan dibagi menjadi 43. Ketika berangkat, masing-masing kloter akan ditemani oleh 4 petugas yang mana terdiri dari Ketua Satgas, pembimbing ibadah, dokter maupun asisten. Keempat petugas itulah yang nantinya akan mengawal sejak dari asrama Dono Hudan, kemudian ke Tanah Suci hingga kembali ke tanah air lagi. Halo. Nah, Gali, yang MG listeners juga pasti ingin tahu adalah bagaimana sih dengan jalannya bimbingan manasik calon jemaah haji kali ini? Baik. Berdasarkan informasi yang kami terima dari Kemenak Jateng jelang diberangkatkannya para calon jamaah haji, adanya bimbingan ibadah atau manasik telah rutin dilakukan di berbagai kabupaten maupun kota di Jawa Tengah. Sebagai contoh, jelang akhir Mei kemarin sebanyak 494 calon jamaah haji mengikuti serangkaian proses manasik di wilayah Kudus. Proses manasik itu sendiri berlangsung selama sepekan di salah satu bentuk pertemuan di Kudus. Ratusan calon jamaah haji itu nantinya akan tergabung dalam 3 kloter atau lebih tepatnya pada kloter 7, 8, dan 9 yang mana akan berangkat ke Tanah Suci dari asrama Dono Hudan. Pada 28 Juni kemarin, serangkaian proses manasik juga dilakukan di Salatiga. Pada kesempatan tersebut, bimbingan manasik diikuti kurang lebih 89 calon jamaah haji dan berlangsung di Pondok Pesantren Agro Nur El Falah di Pulutan Salatiga. Selain proses manasik, dalam kesempatan tersebut, calon jamaah haji juga mendapat arahan agar mampu beradaptasi dengan lingkungan baru selama menjalankan ibadah haji. Mereka juga diminta untuk melakukan persiapan fisik karena ibadah haji nanti dilakukan dalam kondisi cuaca yang cukup panas dan rangkaian ibadah itu dilakukan dengan lebih banyak berjalan kaki. Selain itu, para jamaah juga diharap membawa krim wajah agar terhindar dari terpaan sinar matahari. Gali, sejauh ini apakah ada komplain atau keluhan yang disampaikan oleh para calon jemaah haji sampai dengan proses yang sudah dilakukan hari ini? Baik, Pak. Untuk informasi itu memang selama ini banyak beredar adanya kebijakan baru terkait jamaah haji atau ibadah haji tahun ini. Akan tetapi untuk komplain dari para calon jamaah haji ini, sejauh ini kami belum mendapatkan informasi dari Kemenak wilayah Jateng maupun dari Ketua Penyelenggara Ibadah Haji tahun ini.
Baik, terima kasih Galih Saputra langsung dari Semarang, Jawa Tengah untuk laporan langsung Anda.